ada kok ini Bang Top di bawah Bapak ini ada. Tadi ada Bu Masak. Iya, tadi ada Bu Masak. Terus Bu Ana Mader. siapa Kak? Banyak. Bu Ana Mader. Oh, Mader Ana. 3 sampai 4 Kristen tadi Bang di sini Bang. enggak, yang masih tersisa sekarang maksudnya, Iya. yang bersama-sama Ini saya. yang di bawah. Yang tersisa di bawah di bawah Bapak, Bang Top. Oh iya ya, oh ya. Salam kenal Bang Top ya. Jadi gini, saya mendengarkan Lagi ada tadi. tamu beliau katanya lagi ada tamu katanya beliau. Iya, jadi tadi sudah diundang saya 2 kali. Saya belum masuk, karena saya belum jelas tadi. Jadi begini masalahnya. Saya dengar tadi orang Muslim maupun orang Kristen itu memahami Alkitab itu yang parsial, masih parsial, sepotong-sepotong. Artinya tidak lengkap semua gitu. Jadi benar semua, tapi yang dari Muslim ini saya lihat itu yang sama dengan ayat-ayat hafalan lah dari dulu itu. Yang kalau ketika berdebat dengan orang Kristen itu aja, nggak berkembang saya lihat. Itu aja ayatnya. Padahal dijawab pun nanti bolak-balik lagi. Ini sudah pengalaman saya loh. Ya kecuali ya dengan orang tertentu yang sudah kenal saya, dia nggak mau bolak-balik lagi kalau ketika bertemu. Tapi ketika dia bertemu dengan orang lain seperti itu juga gitu. Jadi keselamatan itu sebenarnya. Ini Pak, kita sesuai tema Pak, gitu loh Pak. Mau berkembang, gini. Kalau mau berkembang, maka ya ditambahi lagi, ayat lagi, bikin lagi gitu Pak. Supaya kita nggak bahas itu aja. Yang kita bahas ya memang itu adanya gitu loh Pak. Jadi bukan karena itu aja nggak berkembang. Iya begitu. Tapi kan tambahi ayat lagi gitu loh, dikasih ayat lagi. Oh, maksudnya ayat Alkitab atau ayat baru? Yang Anda maksud? Pak, gini Pak Makin Bos. Gini Pak Makin Bos. Sebenarnya kita ini diskusi berdasarkan tema. Apa yang ditanyakan sama Kristen, teman Kristen kita menjawab. Kita ngikutin aja apa yang mereka giring gitu loh. Makanya mereka mengarahkan ke A. Kita ngikutin ke A. Kita kasih datanya. Kita mengarah ke C, kita ikutin. Kita mengarah ke C. Itu aja Pak. Jadi gimana itu narasinya yang itu aja ya berdasarkan pengetahuan dari teman-teman Kristen juga. Kita nggak ngarahkan kemana-mana. Oh iya. Jadi gini, kalau kita bicara tema ini, yang tema ini salah, udah jelas menurut orang Kristen loh, menurut kitabnya orang Kristen. Itu. Karena kalau Tuhannya cuma satu itu dan Kristen itu tidak bawa agama nggak ada gitu. Karena agama itu buatan manusia dan sebutan untuk manusia. Dan kebetulan di negara kita ini ada disahkan ada undang-undang agama yang disebut agama adalah yang ada kitab sucinya lah, ada kriterianya dan lain-lain. Itu buatan negara, bukan buatan Tuhan. Oke, sebentar Pak Makin Bos. Ya. Sebentar Pak Makin Bos. Bapak tahu arti agama? Agama itu kan tidak kacau agama. Artinya. Agama itu tidak kacau artinya? Ya dibuat manusia, dibikin cara untuk mencari. Artinya itu aturan. Benar? Ya, yang saya ingat dulu agama tidak itu. Kacau, benar? Agama itu tidak agama kacau. Berarti itu aturan supaya tidak kacau. Benar? Yang saya tahu dulu waktu belajar agama itu, mata pelajaran di sekolah adalah cara manusia mencari Tuhannya supaya tidak kacau, bukan aturan. Aturan itu buatan pemerintah lah. Saya nggak melihat itu. Sebentar. Agama menurut KBBI itu tidak agama itu kacau. Berarti arti supaya tidak kacau berarti harus ada aturan-aturan yang mengatur manusia untuk menjalani kehidupannya sesuai apa? Sesuai dengan pedoman hidup mereka, yaitu kitab. Kitabnya apa? Kitab ada yang dari Al-Qur'an, ada yang umpamanya dari Bible gitu. Makanya kita diskusikan itu, Pak. Iya, cuma agama buatan pemerintah, agama ini. Bukan, Pak. Artinya bukan kita harus ada agama biar hidup kita tidak kacau gitu Pak. Iya, yang saya ingat dulu bukan aturan solusinya supaya tidak kacau hidup gitu Pak. Iya, yang saya ingat dulu. Jadi harusnya ada apa Pak supaya solusinya tidak kacau Pak? Bukan aturan, manusia mencari Tuhan itu aja.
supaya tidak kacau. Gitu aja. Itu beda tema lagi Pak, manusia mencari Tuhan sama Itulah agama, itulah yang agama. menginginkan supaya atur hidupnya tidak kacau. Nah itu beda Makanya macam lagi kami sama manusia mencari mengatakan, Tuhan. makanya kami mengatakan Kristen itu sebaiknya tidak disebut agama, tetapi kalau sudah di negara ini ditetapkan seperti itu ya sudah, ikuti saja. Itu. Makanya agama Kristen itu yang menurut pengetahuan kami Yahudi sama Kristen itu adalah ya jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan ketika Tuhan mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan, gitu. Kami pun menolak Tuhan itu. Gini bang. Kami pun menolak Tuhan. Baik, silakan teman-teman ya berdiskusi ya. Hanya istilah bang. Agama itu memang istilah. Tetapi agama itu adalah satu ajaran yang dimana di situ ada aturan-aturan itu bang. Sekarang di Kristen apakah ada aturan-aturan? Apakah ada ajaran? Saya tanya nih, Kristen Iya, artinya gini, kalau di kitab ada nggak? Anda itu sudah disebut agama disebut agama. Di kitab kami nggak ada disebut agama. Iya, saya tanya, di Kristen apakah ada ajaran dan aturan-aturan? Ya jelas ada dong. Ya itu langsung dari Tuhan itu, kalau dari ada, Tuhan ya. itulah yang disebut agama. Iya. Paham, Pak? Ya bukan itu. Mungkin menurut Anda seperti itu, tapi menurut yang saya pelajari bukan itu. Pemerintah yang Bapak bilang, pemerintah yang menimbulkan satu agama, yang mengejar Kristen itu agama, itu sudah melihat dulu bagaimana isi Bible Bapak. Ada nggak aturan-aturan hidup, aturan-aturan dari untuk masyarakat, untuk pemeluk agamanya? Ketika ada aturan itu, makanya disebut agama, bukan sekte. Iya, makanya kalau menurut Bapak aja agama aja Bapak tidak paham. Bapak memegang titel evangelion itu bagaimana itu Bapak agama saja tidak paham deskripsinya. Evangelion itu kan tidak menyangkut itu. Kecuali saya STH misalnya sarjana teologi ya, baru harus seperti itu. Dan itu pun kan pelajarannya itu juga, pelajaran agama dulu. Manusia mencari jalan supaya tidak kacau. Itu dia definisiin solusinya. Bukan membuat peraturan. Gitu. Agama itu supaya tidak kacau bukan membuat peraturan, gitu. Tapi kalau di negara ini apapun definisinya kita harus ikuti itu, karena bukan itu intinya. Intinya adalah inti ajaran itu. Ya, gitu. Jadi makanya ini Tuhan cuma satu. Ini kan perbedaan pemahaman itu, pemahaman kata Esa itu, gitu. Ya sudah. Ya. Gini aja. Hukum yang pertama itu apa, Pak? Hukum yang pertama di mana? Di ajaran Di Taurat, di Taurat ada. ya, Taurat. jangan ada padamu ilah lain. Apa itu ilah, Pak? Ilah itu sesembahan. Bagus, pinter. Ya. Ilah itu sesembahan. Jadi Ya. jangan ada sesembahan lain kan gitu. Ya. Sekarang saya tanya, Bapa yang disebut Bapa di surga itu ilah bukan? Ya kalau diterjemahkan Alkitab kami Allah lah, Allah. Bukan Allah. Yang saya tanya, Bapa di surga itu sesembahan atau bukan? Sesembahan. Ilah bukan? Sesembahan. Bapa di surga itu ilah bukan? Ya, sesembahan itu. Ya bagus. Sekarang Yesus itu ilah bukan? Kok dipisahkan sih? Yesus itu ilah atau bukan gitu loh. Yang diajarkan kepada kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu dia. Jadi kalau harus saya jelaskan kepada Anda ya nggak nyambung lah dengan orang Kristen aja belum tentu nyambung.
Gini bang. Artinya sudah jelas di situ ada rohnya, walaupun roh di situ ada kebenaran di situ. Di situ kebenaran itu sama dengan pribadi Yesus. Rohnya itu pribadi Roh Kudus ada di situ. Walaupun rohnya huruf kecil roh manusia dan ada kebenaran di situ tidak langsung disebutkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan ada firman-Mu adalah kebenaran di Yohanes 17. Itu menunjuk pribadi Yesus. Jadi harus lengkap semua. Untuk menyembah Bapa itu harus melalui Roh Kudus dan melalui Yesus, begitu. Ya, makanya itu Pak, itu kan yang kebenaran. Ya, Yang disampaikan Yesus itu kan kebenaran, kan Ya. itu. Yang saya tanya, Yesusnya itu ilah atau bukan? iya, yang Saya disebut bukannya yang disebut Allah di Kejadian, mulai awal pertama ayat di dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 1. Gini, Allah di saya situ terangkan pelan-pelan ya. adalah jamak, ya, sudah supaya kita mengerti. Sebentar bang. Allah, Saya terangkan kata pelan-pelan. Allah di dalam mulai Kejadian 1 ayat 1 adalah jamak dan bukan nama, itu. Saya terangkan pelan-pelan ya. Ya, saya terangkan pelan-pelan. Yesus itu menyampaikan kebenaran, kan gitu. Ya. Musa, Abraham, apakah itu menyampaikan bukan kebenaran? Ya, definisi kebenaran. Nah, Iya, Kudus Yohanes Abraham 17 ayat 17. dan Musa itu menyampaikan kebenaran juga. Yang saya tanya itu Yesusnya bang, bukan yang disampaikan. Iya, kan akulah jalan Yang dan iya. kebenaran dan Nah, itu kan hidup. kata-kata Yesus. Ya, Itu kan kata-kata Yesus. iya, kan menurut dirinya. Iya. Ya, apalagi yang dipersoalkan. Yang artinya yang aku sampaikan itu kata Yesus itu adalah kebenaran. Dan untukmu itu kan gitu. Masa bukan kebenaran kata Yesus? Nah, Yesusnya sendiri loh, akulah gitu. Akulah, dianya yang kebenaran. Itu Yohanes 17 kalau dikatakan itu Sang Firman yang disebut itu menggambarkan firman Tuhan yang disampaikan itu yang lengkap di dalam pribadinya, itu menurut ajaran ini. Maka dia Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu apa, Pak? Firman itu perkataan. Iya, dengan perkataanku kan gitu. Iya. Diperjelas saja lah, diperjelas. Jangan bilang Perkataan firman. Perkataan Bapa itu. Nah, Yohanes iya, 17. Jadi Yesus menyampaikan perkataan. Ya, perkataan Bapaknya. Ya. Nah, menyampaikan perkataan Bapa itu menyampaikan kebenaran atau bukan? Ya, kebenar. Loh, kok dibolak-balik? Nah, Musa menyampaikan perkataan Bapa, Musa menyampaikan perkataan Yahweh, itu kebenaran atau bukan? Ya, ampun, kok bolak-balik. Sudah disebut definisi itu, firman itu adalah kebenaran. Artinya tidak ada kebenaran, kebenaran filsafat pun tidak ada selain firman Tuhan. Itu. Itulah lebih tegasnya. Supaya jangan dikira-kira nanti 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar. Bukan itu kebenaran. Kebenaran manusia itu. Nah, sekarang kembali lagi, jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah-ilah lain. Ilah. Pertama, betul. Tadi, Bukan, tidak ada ilah-ilah. Hanya satu kali disebutkan. ya, yang disebut Bapa itu adalah ilah, betul. Sekarang Yesus itu ilah atau bukan? Aduh. Dia selama di dunia, dengarkan dulu. Saya loncati, Pak. Roh Kudus itu ilah atau bukan? Enggak pernah Roh Kudus minta disembah. Yesus pun tidak pernah minta disembah.
Walaupun kenyataannya dia disembah. Yang saya tanya, Roh Kudus itu ilah atau bukan? Jangan dipisahkan karena Allah, kata Allah atau Elohim mulai di Kejadian ayat pertama di Alkitab kami adalah jamak. Makanya Alkitab kami tidak bohong mengatakan ada kata kita. Ayat 26, Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita, gitu. Saya nggak tahu kitab Anda. Sekarang ini, Ada kata-kata kami di situ, tidak jamak di situ. Ya saya nggak tahu, saya berbicara Alkitab kami saja. Kalau ada kata kita, itu jamak. Kalau Supaya kita tahu aja. kalau Bapak pengen tahu, nih ada 1 Korintus 8:6 nih yang berkata ya, hanya ada satu ilah. Jangan percaya pada ilah-ilah lain, hanya ada satu ilah, yaitu Bapa. Ya, Iya, itu kan ilah. iya. Iya. Terus, Yesus ilah, bukan. ya di situ menurut 1 Korintus itu. Roh Kudus ilah, bukan. Lah, sudah saya katakan, Yesus mengajarkan kami menyembah Bapa. Jadi satu arah penyembahan itu. Yesus adalah penghubung dan Roh Kudus juga penghubung. Begitu, harus komplit. Makanya sholat kami itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, Musa penghubung atau enggak? Hanya pengajar, itu nggak ada penghubung. Ya, penghubung itu karena dia imam. Dia imam. Itu saja. Abraham penghubung kepada Allah atau enggak? Ya jangan dicuplik-cuplik gitulah. Dilihat tugasnya dengan jelas, jangan dikait-kaitkan jadi berpolemik. Makanya kebiasaan Anda itu berpolemik, diputar-putar kata-katanya. Bacalah apa tugas Abraham di Alkitab kami. Gitu, jelas dia di situ. Makanya kami tidak mengatakan Nabi Abraham. Sedangkan gini, Pak. Bapak bilang bahwa dia adalah penghubung, itu juga opini Bapak. Karena kata penghubung di situ nggak ada, kan gitu. Loh, itu karena keterbatasan Anda memahami bahasa. Di kitab Ibrani dia Ya, disebut makanya itu saya bawa. imam besar. Dia imam besar di Ibrani, Makanya ya, supaya Anda itu membaca Alkitab itu komplit lah. Jangan sepotong-sepotong, jangan itu aja sejak 20-an tahun yang lalu. Itu aja yang dipertanyakan dan diputar-putar. Kan kata penghubung, ya. Bapak bilang dia adalah penghubung. Nah, kata penghubung di dalam Bible itu saya nggak pernah ketemui ada kata penghubung. Yesus adalah penghubung. Arti kata imam itu apa? Jangan disamakan dengan kata imam di kitab Anda. Di kitab kami itu imam loh, penghubung loh. Pengantara antara Allah dan manusia itu. Kalau di perjanjian lama itu Harun. Itu. Iya, tapi dengerin dulu, Pak. Iya, tapi bisa dikaji secara makna itu termasuk penghubung kan gitu. Makanya saya kasih contoh, ya saya kasih ada nih sosok seperti Yesus, yaitu Musa, Abraham, dia itu juga perantara, dia itu juga penghubung, gitu Pak. Iya. Ya, iya betul kan? Iya, tapi kan Iya. arti kata-kata penghubung itu kan sudah diperjelas. Apakah jabatan sebagai imam besar yang ditetapkan oleh Melkisedek sampai selama-lamanya. Itulah Yesus sampai hari ini kan. Ya, dan kami itu imam. Yesus imam besar. Begitu. Dan saya tidak mungkin jelaskan ini kepada Anda Karena kepada orang Kristen aja belum tentu bisa nangkap ini yang akan saya ajarkan. Arti kata imam dalam bahasa aslinya kohen. Tanyalah orang Ibrani apa arti kata kohen itu. Iya aja, gini Pak. Kalau Bapak meremehkan seperti itu, Bapak sendiri aja. Kalau saya tantang, apa maksud dan tujuan Yesus itu diturunkan ke bumi? Ya, maksudnya apa itu? Mengajarkan apa?
Oh, kalau itu pertanyaan atau biar saya jawab. Kalau pertanyaan atau bukan berpolemik Iya. lagi gitu. Ah. Iya, Yesus karena begitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, keadaan dunia nanti saya jelaskan. Keadaan dunia yang pada saat itu mulai dari Adam. Mulai dari Adam keadaan dunia. Itu yang hancur dipulihkan, hancur lagi, dipulihkan, hancur lagi. Manusia ditolong, hancur lagi, jatuh lagi oleh kekuatan iblis, ya, itu ya. Jadi terpaksa anaknya itu dijadikan menjadi korban, pengganti korban-korban hewan di perjanjian lama. Dan korban perjanjian lama itu hewan-hewan itu masih gambaran supaya orang Israel mengerti. Dan bukan itu, wujud sebenarnya korban itu adalah harus Yesus sendiri menjadi manusia. Itulah dia. Itulah tujuannya. Dan Kalau saya bilang gini ya, Yesus itu yaitu mengajarkan tentang siapa dirimu itu sebenarnya gitu loh. Siapa Bapak siapa ini namanya ya? Pak Elvin ini siapa sebenarnya gitu. Yesus itu mengajarkan itu. Nah, terus yang Anda tahu apa? Sampai di situ. Jadi yang targetnya Yesus seperti yang Anda maksud itu untuk saya mengenal siapa saya. Nggak ngerti gitu. Enggak. Maksud Ya saya yang mau saya tanya, seperti apa saya menurut pemikiran Anda yang diharapkan oleh Yesus, begitu? Seperti apa? Seperti apa saya yang diharapkan oleh Yesus seturut pengertian Anda? Iya, Yesus itu ya mengajarkan bahwa Tuhan Sang Sumber itu sangat dekat dengan kamu gitu loh. Ya, Itu yang dimaksud Yesus kan gitu. ya, Yesus berkata ini ya. Aku ada di dalam Bapa gitu. Aku ada di dalam Bapakku kan gitu. ya, Nah, dengar itu kan. Aku ada di dalam Bapakku kan gitu. Terus Yesus kelanjutannya ini. Yesus berkata lagi, Aku ada di dalam kamu. ya, Dan kamu ada di dalam aku. ya, Jadi Yesus bisa di dalam kamu, ya. Dan Yesus bilang, kamu juga bisa di dalam aku. Jadi antara kamu dan aku itu sama. Kalau aku ada di dalam Bapakku, kata Yesus, kamu juga ada di dalam Bapa. ya, betul. Betul? Ya, Jadi penjelasan ini, dia menjelaskan bahwa di dalam kamu itu ada Bapa. Di Ya. dalam kamu ada Allah, kan gitu, ada Roh. Nah, itu Pak. Bapak nggak sampai ke sini. ya, nggak mungkin nggak sampai. Tapi Anda tadi berlebihan karena di dalam yang tertulis tidak ada kami sampai di dalam Bapa. Gimana kalau ada gimana? Tetapi ya, kan di dalam Yesus dikatakan kami di dalam Yesus, Yesus di dalam kami. Kan seperti itu dikatakan. Nah, kan bisa. Kan begini. Antara aku di dalam kamu dengan kamu di dalam aku itu sama nggak? Tidak, berbeda lah. Karena itu masih dijelaskan. Aku ada di dalam kamu. Itu kan nyata Yesus. Iya, artinya ada dijelaskan. Ada di dalam aku. Artinya itu Ada dijelaskan. di dalam aku. Itu sudah dijelaskan dengan cara begini. Engkau di dalam aku, artinya jangan keluar dari Yesus. Iya. Dan firmanku
itu ada di dalam kamu itu. Itu Iya, iya. kan itu lebih jelasnya ada itu ayatnya yang persis seperti itu. Iya, sekarang saya tanya Bapak, ini kayaknya Bapak ini pendeta ya. Pak pendeta gini ya, Yesus ada di dalam kamu itu bisa nggak? Ya memang betul. Yesus itu kan Iya betul, firman bisa, ya. bisa kan? Bisa Ya, kan? bisa. Bisa. Berarti kata-kata Yesus benar kan gitu. Sekarang Yesus berkata lagi, kamu ada dalam aku. Dibalik ini, Ya. nah kata-kata Yesus ini benar nggak? Ya betul, betul. Ya betul, berarti kamu pun bisa di dalam Yesus kan gitu. Iya, artinya kami di dalam Yesus, Nah, berarti artinya sama dengan kalimat yang di bawah kekuasaan Yesus. Artinya Anda sama-sama bisa kan? Sama-sama Iya. bisa kan? Iya, supaya kita jelas seperti ini, supaya Anda nanti jangan mencari jalan selamat sendiri. Ya mungkin ajaran agama Anda seperti itu kan. Kalau kami enggak, tanpa juru selamat tidak ada yang bisa selamat dari dunia ini. Itu karena dunia sudah sejak awal sudah dikuasai oleh iblis, sejak iblis dijatuhkan ke bumi. Ya, itu makanya itu sangat penting kedatangan Yesus itu. Kalau Anda tahu tadi bisa mengatakan engkau di dalam aku di dalam engkau. Tapi Anda sendiri mencari jalan sendiri. Karena gini kan ini ada salah satu murid nih bertanya kepada Yesus, siapakah itu Bapak? Kan gitu. Ya, Pada penasaran, siapakah itu Bapak? Telah sekian lama kamu bersamaku, tapi engkau tidak mengenal Bapak, kan gitu. ya. Itu kan kata Yesus. Jadi ini termasuk pengajaran nggak ini? Ya jelas yang tertulis di situ. Ya, pengajaran kan. Berarti benar nggak kalau kata saya, Mas Bang Bagus ini bilang bahwa Yesus itu juga mengajarkan tentang siapa dirimu itu sebenarnya gitu loh. Iya, tapi Bapak ada di dalam kamu, Yesus. Bapak ada di dalam kamu. Allah ada di dalam kamu. Bapak ada di dalam aku. Allah ada di dalam aku, kan gitu. artinya jadi apa nanti? Bapak di sekolah minggu nggak sampai ke sini. Jadi lari nanti kalau Anda putar-putar seperti itu. Jadi lari orang-orang ini ya. Enggak. Ya Anda sudah membelokkan itu. Membelokkan gimana? Ini semua perkataan Yesus atau bukan? Iya, tapi kan tidak sampai Bapa tinggal di dalam kami. Karena kami tidak sampai Loh, kepada ini Bapa kalau maksudnya. tidak melalui Yesus. Aku dan Bapak adalah satu. Nah, itu. Supaya mereka menjadi satu, kan gitu. Iya. Lalu kan sudah tahu saya itu. Anda mengarahkan Jadi ke judul Bapak yang dari Anda buat sini, ini kan. Bapak dari sini tahu nggak maksudnya Yesus itu apa? Saya sudah tahu Anda mau mengarahkan ke tema ini Iya, kan. sudah tahu apa? Satu apa itu? Esa, satu kesatuan. Supaya Anda tahu itu. Dalam satu kesatuan, dalam satu jalan, betul? Esa itu hanya satu kesatuan. Jangan diperluas jadi meluas nanti jadi keluar. Ya. Tuh. Jadi keluar dari Dalam aslinya. satu, Karena dalam satu saya sudah jalan, betul? karena saya sudah beberapa kali sudah berpengalaman berhadapan dengan Anda ini. Makanya kata-katanya itu Sekarang aja. gini, Bapak. Pak, Esa itu bukan satu kesatuan, Pak. Satu kesatuan itu Ika namanya. Bineka Tunggal Ika. Berbeda Iya, tapi sama itu. Bukan Ika. Beda, Pak. Beda. Bukan Ika, tunggal. Jangan Anda buat Ika itu. Kata tunggal yang Esa itu. Nah, kalau itu benar. Kalau tunggal itu benar. Iya, tapi kata tunggal di dalam Bineka Tunggal Ika kan bukan satu biji. Bukan satu biji kan? Banyak orang. Jabarkan Bineka Tunggal Ika itu apa?
Ya, Bineka Tunggal Ika itu apa? berbeda-beda tetapi satu itu aja dulu. Itu sederhana saja. Tetapi satu di situ kan bukan satu Tetapi hitungan. Bukan mereka satu kesatuan, bukan kan? Bapak mengatakan Roh Kudus itu satu, Yesus itu satu, Allah itu satu. Bukan berbeda-beda tapi satu tuh namanya. Ya memang dan memang 3 pribadi kan. Memang apa Pak? Bineka Tunggal Ika biar berbeda-beda tetap satu. Iya. Tetapi Bapak mengatakan Roh Kudus itu satu, Yesus itu satu, Allah Bapa juga, Allah Bapa juga Yesus juga, Yesus juga Yesus, Roh Kudus juga Yesus. Itu bukan Bineka Tunggal Ika namanya Pak. Siapa bilang Roh Kudus Yesus? Itu namanya mungkin iya, namanya. Tapi pribadinya tetap terpisah loh. Tetap berbeda loh. Iya, Bapak bilang itu tetap itu juga, bagian dari itu juga kan. Sedangkan Bineka Tunggal Ika itu artinya biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu. Oh, siapa bilang Bukan seperti itu? satu Mana ada saya kesatuan, bilang? satu tubuh bukan. Ada saya bilang itu juga Negara orangnya. Republik Indonesia. Bukan satu tubuh, Pak. Kalau satu tubuh berbeda. Kalau Bineka Tunggal Ika itu satu kesatuan negara Republik Indonesia, bukan satu tubuh ya. Iya. Satu kesatuan, naungan satu negara. Iya. Kan satu tubuh dalam Indonesia. Bukan satu tubuh. Berbeda, Pak. Kalau Bapak bawa Bineka Tunggal Ika ke ketuhanan Bapak, sangat berbeda, Pak. Iya. Malu, Pak. Anda ini kan begini, ya, mohon maaf ya. Ini hanya perbedaan antara presiden dengan anak kelas 1 SD. Biar Anda tahu ini. Perbedaan pemahaman arti kata satu itu. Karena anak kelas 1 SD jadi hanya saya, oke. biasa menghidup Gini. permen. Ya. Oke, Tidak mengerti arti Bineka Tunggal Ika. Saya anak TK aja deh, Pak. Jangan anak SD. Ya. Jangan anak SD, saya anak TK aja deh, Pak. Ya. Bapak aja Bineka Tunggal Ika, Bapak nggak paham. Loh, kenapa enggak? 714 suku bangsa. Iya, Bapak menyamakan Bineka Tunggal Ika, Bapak menyamakan Bineka Tunggal Ika dengan satu kesatuan yang jamak, Esa. Loh, Esa udah jelas tunggal, Bapak bilang jamak. siapa bilang tunggal? Aduh. Di mana narasinya kalau di mana Esa itu artinya jamak, Pak? Mau saya tunjukkan. Artinya kalau Anda kalau Roh Kudus juga. Sebentar Pak, anak TK mau jelaskan Pak. Ya. Anak TK mau jelaskan. Silakan. Bapak menyamakan Bineka Tunggal Ika dengan Esa itu, ya kan? Ya. Waktu Bineka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetap satu. Itu banyak jenisnya. Itu tidak satu kesatuan tubuh. Berbeda-beda tubuh. Loh, siapa bilang tidak satu kesatuan? Berbeda-beda ras. Kan kata satu itu kan satu kesatuan Berbeda-beda jadinya. warna kulit. Sedangkan yang Bapak dengar dulu Pak, nanti kamu jelasin. Ya sudah pasti salah. Anda sudah ungkapkan tadi. Kata satu itu sedangkan satu Bapak pribadi menyamakan yang Anda Esa itu maksud. dengan Bineka Tunggal Ika. Esa itu Bapak bilang jamak. Nah itu, disitulah perbedaannya. Justru disitulah Bapak perbedaannya. juga. Itu tidak tepat Pak. Iya, Malu, Pak, makanya kalau makan jamak dengan Bineka Tunggal Ika. makanya supaya Anda tahu, Anda jangan ngomong aja anak TK, tahu Anda sudah menunjukkan bahwa perkataan Iya, Esa sebentar, itu Pak. adalah pemahamannya kata anak TK, Esa. Itu. Enggak, anak TK tadi jelaskan doang Pak, bukan anak TK menarasikan jamak itu Pak. Sebentar Loh, Pak, ada tamu kan- kita Pak. Sebentar kan- ya Pak. Iya. Pak, Bang Al-Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua guru-guru yang ada di sini di Kedamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bahas apa ini? Baik, silakan dilanjutkan kan. Bahasnya pembahasan temanya apa ya Kak ya? Aku nggak kebaca, naik ke atas di layar dulu. Rasanya Bineka Tunggal Ika diubah beralih ke rupa Tuhan aja. Baru cocok. Oh, gitu. Artinya Silakan. gini, judul Kalau ini. Bang Pike mau ngelanjutin silakan. Iya. Jadi kalau berbicara tentang Bineka Tunggal Ika atau kesatuan atau persatuan, sebenarnya kita pelankan sama teman-teman Kristen untuk mereka berpikir.
apakah ini ajaran Yesus dan para nabi? Sebenarnya begitu aja. Karena kalau kita ngotot-ngototan memaksakan mereka harus masuk ke dalam nalar pemahaman kitab. Bukan Islam ya, pemahaman kitab. Pada dasarnya para nabi mengajari Tuhan itu kan tidak beraneka rupa, tidak bermacam-macam. Karena jelas loh dalam Keluaran 20 itu dari nomor 3 sampai 6. Jangan menyebut Allah lain, jangan menyerupakan yang lain, jangan membuat patung, kan sudah tidak beraneka di situ. Aneka rupa maksudnya. Yesus bilang satu-satunya. Nah, itulah arti daripada Esa Tunggal itu. Yang tidak ada yang lain, satu-satunya. Iya, itu perspektif Bahkan agama orang Anda kan? Perspektif agama Anda kan? Bukan, Yesus yang bilang nih, yang saya bahas ini Bible Anda. Enggak Yang ada di kebetulan situ. itu diberitakan kepada segala makhluk, Bang, bukan segala manusia. Iya. Kalau Injil yang dibawakan Nabi Isa alaihissalam, Yesus anaknya Maria, itu diberitakan kepada manusia. Tapi kebetulan saya sedang membacakan kitab Anda yang diberitakan kepada seluruh hewan juga. Gitu. Kepada seluruh domba-domba. Udah. Berarti seluruh udah nggak iblis. nyambung lagi karena ini sudah ayat kata-kata Saya jawab tadi ini mendengar nggak ada gunanya. bahwa Anda bilang, ya. Dan Anda bilang sudah berpuluh-puluh tahun itu aja diulang-ulang gitu kan. Ya, Jadi pada dasarnya memang sejak begini, Yusuf Bang. Roni Jawabannya paling simpel, berdebat. dengar dulu lah. Udah. Ya, dengar dulu lah. Saya menjelaskan kenapa ini harus diulang-ulang. Karena memang Yesus ini sebagai Tuhan tidak pernah mengakui dia Tuhan Kristen sudah ribuan tahun. Hei, ayat pertama Alkitab kami Kejadian 1 ayat 1 Allah di situ. Yang kami terjemahkan dalam El-Ailo sama Alkitab Arab Ya. juga ya, sama. Allah itu kata Allah di situ jamak. Dari mana dapatnya Allah itu jamak, Bang? Coba kamu tampilkan Allah itu jamak, coba dari mana dapatnya? Loh itu jamak dari Eloah loh. Eloah tunggal itu Elohe Eloah. Avotenu, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakob, Elohim Ehad. Dari mana dapatnya jamak di situ? Echad itu jamak apa tunggal? Tunggal. Ehad dalam bahasa Ibrani, Ahad dalam bahasa Arab, Esa dari Sanskerta menjadi bahasa Melayu. Tunggal. Oh gitu. Sebab itulah para nabi Oh, menarasikan tentang Tuhan. itulah yang membuat Anda tidak Menjadi nyambung. persatuan, menjadi kesatuan, menjadi tersatuan, itu semuanya menuju kepada Tuhan yang satu. Jadi, Iya. kenapa begini kalau aku melihat, kenapa teman-teman Kristen membeda-bedakan Tuhan? Karena pada dasarnya di Bible itu ada bermacam-macam Tuhan. Seandainya orang Muslim di Indonesia mengerti kitab kami, ya tidak mungkin lah Anda lebih pintar dari orang Israel. Orang Israel saja belum menerima Yesus sampai hari Apa ini. materi masuk ke pembahasan ini mengerti atau tidak kita membaca tekstual? Iya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan samakan aku dengan yang lain. Tuhan, aku bukan manusia, bukan anak manusia. Kenapa kamu sekarang menelari dengan Kristen? Aduh. Tidak sesuai lah dengan sisi kita. Itulah kata tidak seperti itu. Enggak ada itu. Ada. Berarti ajaran kalian ini sedang dibuat-buat oleh manusia. Ya menurut Anda. Yesus berkata di dalam Matius 15, nomor 8 dan 9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah pendeta. Ya. Seandainya Coba sekarang Anda berusaha membantah kitab Anda dan hadapi kami orang Islam yang mendudukan kitab Anda sebagai ajaran dari Tuhan. Silakan. tidak mungkin lah 1 Korintus Tidak mungkin. 1 Korintus 2 Anda pelajari dulu ya. Makanya Anda tidak mungkin mengerti kitab kami. Kalau Anda sudah mengerti, pasti Anda Kristen. Pasti Anda masuk Kristen. Iya. Memang begitu, Bang. Orang Israel pun seperti itu, Farisi pun seperti itu. Melincirkan ayat itu pasti menjadi Kristen, tetapi mengerti Bible dengan pengertian ayat sebagai manusia itu pasti Islam. Itu betul. Jadi kenapa Anda menjadi Kristen? Bible bilang, ajaranku tidak berasal daripadaku, tetapi Bapa yang mengutus aku yang memerintahkan aku mengatakannya. Apa kalau Kristen artinya? Itu kedaginganmu Yesus, itu kemanusiaanmu Yesus, itu kepersinanmu Yesus, itu keilahianmu Yesus. Sebab itulah aku bilang, Kristen mengatur-ngatur sosoknya Yesus agar menjadi Tuhan. Betul?
Pingsan. Lanjut. Sudahlah, udah. Jangan pasrah bang, santai. Banyak Enggak. guru-guru di atas nih. Aku dari bawah tadi mendengar, jangan aku di luar. Aku asik juga nih teman-teman di atas. Udah puluhan Banyak tahun yang lalu guru-guru, itu silakan. Nanti aja. campur Karena dulu. tidak mungkin Silakan. Anda ngerti. Saya jelaskan pun kalau ada yang orang Muslim yang berdiskusi dengan kondusif, ada saya temukan di VT saya pun ada itu dengan Ustaz loh. Normal dia dengan saya kondusif menjelaskannya. Akhim ini Bang Ben, silakan Ustaz Muhammad, Petra, silakan lanjut. Karena kalau aku duluan ini jadi kurang kita. Lanjut. Silakan dilanjut aja. Sampai diangkat bendera putih, biarin aja. Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lain kecuali dia. Ekat loh, ekat. Itu menjadi manusia selain himne Platonis. Tidak ada. Artikan dulu ekat itu apa? Sebab himne Platonis ini bang, ini Himne, adalah woi. konsep yang Puluhan tahun yang lalu itu aja. Elohim Adonai Echad yang Ekat. mengajarkan tidak ada yang lain kecuali dia. Ekat loh, ekat. Itu menjadi manusia selain himne Platonis. Tidak ada. Artikan dulu ekat itu apa? Sebab himne Platonis ini bang, ini Himne, adalah woi. konsep yang Puluhan tahun yang lalu itu aja. Berubahlah, gantilah profesional lah. Udah zaman internet sekarang. Udah semua orang bisa mengakses data. Udahlah, nggak usah ditipu-tipu lagi lah. Apa yang kamu akses? Loh. Saya tanya agama Anda nanti. Nggak ada. akan mungkin bang. Anda kan berpegang apa yang diajarkan kepada Anda tanpa menyelidiki. Anda kan nggak pernah menyelidiki kitab. Anda pun nggak pernah Anda selidiki. Bukan masalah menyelidiki di sini. Di ajaran pokok sunat. Anda sunat kenapa? Kenapa Anda sunat? Coba dulu. Sekarang begini. Kenapa Anda, siapa suruh Anda sunat? Bible Anda kan bilang begitu kan? Aku bilang aku pakai Bible. Iya, di mana disuruh sunat? Yang tidak disunat kulit hatanya, Ya. harus dilenyapkan dari kaum sebangsanya. Ya, dari bangsa kaum apa? keluarganya. Anda bangsa Inilah apa? perjanjian kekal antara aku dengan engkau. Ya, dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Pertanyaannya, Kamu bangsa apa? isi kitabnya Kristen atau kitabnya Buddha? Anda berjanji dengan Tuhan siapa? Anda bangsa apa? Kristen harus berpindah-pindah, berlompat-lompat rumah. Sebab bila mereka dikejar dengan apa yang mereka sedang bahas, mereka tidak akan nyambung. Hei, Kenapa demikian? Karena mereka membantah isi kitabnya sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan, Summa auhayna ilaika nitabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Orang Islam itu taat patuh kepada syariatnya Abraham. Aku kuntum syuhada il hadara yaqub al maut. As qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu illa na'budu illahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidak ada satu para nabi di dalam Bible Anda mengajarkan yang namanya Kristen dari Romawi Belanda. Sebab itu Anda mengajarkan Islam. mana? Bukti, Ya contoh, hanya pertama di Kristen hanya sunat jadi kan? manusia. Hanya sunat yang diajarkan dari Alkitab kan? Atau ajaran Tuhan, ajaran Kristen. Hanya sunat kan yang Anda ambil dari Alkitab, hanya sunat. Yang lain itu kan nggak ada. Banyak, Bung. Banyak. Apa? Contoh. Sunat kan, Ketika sunat. mati, Yusuf turunkan Yesus dari kayu salib dan dikafan dengan kain putih. Kenapa kau dikeranda, Bung? Oh, di mana ayatnya apa? Di mana ayatnya pakai kain kafan? 57:59 Yesus dikafan dengan kain putih. Iya, Kenapa kau dikeranda, Bos? artinya di mana ajaran Alkitab bahwa yang meninggal itu harus dikafani? Iya, artinya Yesus di situ Muslim, sebab Yesus dikafan, dia Klaim, Islam. klaim, Nah, klaim, kenapa kau klaim. pakai putih, Bos? Tunjukkanlah ayatnya. Yang ke-6 bukan?
Tunjukkanlah di mana yang kami langgar. Tunjukkanlah di mana yang kami langgar. Puncak gunung. Ah. Dia bersujud semalam-malaman, Ya. meminta supaya malaikat Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Itu sholat tahajud dalam Islam, bos. Iya, saya pun seperti itu. Lebih dari Anda. Anda bilang, Anda saya. Lompat memuji Tuhan yang jadi manusia. Hanya sunat kan yang Anda ambil dari Alkitab, hanya sunat. Yang lain itu kan nggak ada. Banyak, Bung. Banyak. Apa? Contoh. Sunat kan, Ketika sunat. pagi, Yusuf turunkan Yesus dari kayu salib dan dikafan dengan kain putih. Ah. Kenapa kau dikeranda, Bung? Oh, di mana ayatnya apa? Di mana ayatnya pakai kain Matius kafan? 27:59 Yesus dikafan dengan kain putih. Iya, Kenapa kau dikeranda, bos? artinya di mana ajaran Alkitab bahwa yang meninggal itu harus dikafani? Iya, Ada artinya Yesus di situ Muslim sebab Yesus dikafan. Dia klaim, Islam. klaim, klaim. Kenapa kau Klaim. putih, bos? Tunjukkanlah ayatnya. Kena mampu kan? Tunjukkanlah di mana yang kami langgar. Tunjukkanlah di mana yang kami langgar. Puncak gunung. Ah. Dia bersujud semalam-malaman, Ya. meminta supaya malaikat Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Itu sholat tahajud dalam Islam, bos. Iya, saya pun seperti itu. Lebih dari Anda. Anda bilang, Anda saya. Lompat memuji Tuhan yang jadi manusia, karena dia 100% daging dan 100% Tuhan. Aku tanya, dari mana ajaran itu? Saya berdoa semalaman loh. Kamu tidak akan mampu ketika menjawab keimanan Anda dengan kitab Anda. Kamu tidak akan mampu. Jangankan kami. Pertanyaan Anda pun nggak ada di Alkitab. Tanya, Saya tantang Aku Anda. bertanya, Di mana yang saya langgar? nak, Anda tidak mampu. kau percaya enggak? Makan babi. Dilahirkan sama manusia. Maka apa kata anak kecil itu, Bang? Banyak bikin adik, Pak, supaya nanti melahirkan Tuhan. Coba, anak-anak boleh tahu ini. Tuhan dilahirkan oleh manusia. Coba. Berarti nalar kamu sama Kristen. Kenapa dipanggil sobo pendek? Tahu sobo pendek? Akal yang tidak ada satu jengkalnya berbeda dengan otak. Tidak boleh loncat satu jengkal keluar. Sebab ditancap di akal, iman buta pokoknya Yesus Tuhan. Dari kecil, dari lahir. Kau percaya Yesus Tuhan, kau masuk surga. Itu kan dogmanya. Aku juga dulu begitu. Kata pendeta, Bikai, kau percaya Yesus Tuhan, kau dibaptis, kau diselamatkan. Aku ini sebagai orang yang sobo pendek waktu itu, tidak sampai satu jengkal dalarku. Haleluya, Pak Pendeta, mari kita berjoget-joget, haleluya gitu. Ternyata Anda mualaf. Aku baca Pantas isi Anda kitab. keluar. Rupanya Anda sumbu pendek. Korintus 5:65 Sumbu dikatakan, pendek rupanya. Pantas orang Anda itu keluar dari Kristen. tubuhnya, dengar nih, ini sebebel Anda. Tubuhnya, jiwanya kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya, Bang. Ya, Isi Bible Anda. ya. Ketika aku mencari di manakah Yesus bilang percaya dia Tuhan kau masuk surga. Sampai hari kiamat kau 600 kali revisi Bible tidak akan kau jumpa. Sebab itu ajaran gereja bukan ajaran kitab. Sama seperti Tuhan diinkarnasi jadi firman, Tuhan Sampai- jadi manusia 100%. Itu tidak pernah diajarkan oleh kitab. Apa yang Anda pelajari waktu Anda Kristen? Apa wewenang Anda ketika berhadapan sama kami? Tidak ada, kamu tidak akan mampu, Bang. Makanya saya itu kasih dua pilihan sama teman-teman Kristen. Mau bertanya Bible, saya siap mengajari dengan gratis tanpa perpuluhan. Oh. Ataupun mau berdialog, tapi pastikan pengertian pengetahuan kamu tentang Bible itu lebih dari rata-rata gitu. Maka kamu tidak akan mampu, semua orang Islam. Ya Islam itu ampun. Ya, kenapa tinggi dan ini mulia aja. ajaran Islam? Sebab itu dari Tuhan. Sementara Kristen, kenapa sobo pendek? Sebab dari pendeta. Ya? Fakta itu. Tidak itu aja. Pendeta melawan Tuhan tidak mungkin, Bang. Jangankan pendeta, kata Yesus di dalam Bible ada tertulis. Kalau Tuhan itu tidak terlihat, tidak terdengar suaranya, jangankan untuk dipukul, jangankan untuk ditampar, diperanakan, itu semua ajaran dogma. Apa yang Anda pelajari waktu jadi Kristen Anda? Pantas Anda lari.
karena nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Ya, sekarang kasih mengerti lah saya. Iya, Jabarkan makanya Anda baca ya. Anda mempertuhankan Yesus yang jelas, Ya. jelas anak orang yang tidak dapat berbuat apa-apa. Anda coba pahami dulu 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11 ya. Bahwa Oke, tanpa pendeta. Roh Kudus, Kalau ini pertanyaanku masih juga kau tidak boleh jawab. tanpa maka Roh tidak Kudus tahulah kau ini menjadi pendeta tidak apa kau ada ini. yang bisa mengerti Alkitab ya. Kamu tahu berapa surat-surat Paulus itu? Ya, hafal-hafalan. Saya tidak Iya, mau menghafal, surat-surat tapi Paulus itu saya kamu hanya tahu, mengerti Pak loh. Pendeta ada berapa Pak Pendeta? Saya mengerti Alkitab tapi tidak menghafal loh. Tapi Kau saya tidak mengerti. menghafal. Jadi aku kasih tahu kau Pak Pendeta. Pelajaran Yang anak kau SD bilang itu, tadi anak-anak surat sekolah Paulus minggu itu. adalah dongengnya ketika di penjara. Suratnya ke Korintus, ke Timotius, ke Filipi, ke Galatia, ke Filemon, ke Titus, ke Ibrani. Itu surat-surat Paulus. Itu bukan firman Tuhan. Kan tadi saya sudah mengatakan, Iya. percumalah mereka beribadah kepada aku, kata Yesus, sementara ajaran yang mereka ajarkan adalah perintahnya Paulus dari penjara. Iya. Paulus bilang, panggil dia Tuhan, kau selamat. Kalau akulah sebagai Kristen yang tidak suku pendek, aku tanya, Paulus, kau dapat dari mana ini ayat, percaya Yesus Tuhan kau masuk surga? Sedangkan Yesus bilang, mengapa kau katakan aku baik, jadi yang lebih baik turutilah perintah Allah saja. Sedangkan Yesus bilang, hal duduk di sebelah kanan dan kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu disediakan dari Bapakku kepada siapa yang dia menghendakinya. Seharusnya Anda sebagai Kristen kritis sedikit. Paulus, ketika kau bilang, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, kamu diselamatkan. Seharusnya kau tanya, dari mana Yesus bilang percaya dia Tuhan, mengaku dengan mulut dia Tuhan, masuk surga selamat. Tidak ada ternyata. Aduh, itulah. Kasihan saya melihat anda ini. Apalagi yang mualaf. Kalau Muslim sejak lahir nggak apa-apa lah, kita maklumi. Tapi kalau mualaf pantas saja Anda tinggalkan, nggak tahu apa-apa rupanya. Aduh, kasihan. Udah jadi berdebat lagi sama orang Kristen. Assalamualaikum Bang Al-Hidayah, salam kenal Bang Al-Hidayah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik, salam kenal juga Bang Erik. Aku tidak kenal sama antum. Turunkan dia host yang aku tidak kenal, turunkan. Damar pun Erik, tahu, masuk Bang. Erik. Masuk. Nanti kabur duluan dia kalau Yuk, aku Bang gas. Matius. Jangan makin push terus. Gantian. Ya. Selamat sore teman-teman yang ada di Rumania. Ya, Bang Matius ini Kristen apa denomu? Saya Kristen.